Video kali ini kita akan membahas bagaimana kita merancang database secara logis dan bagaimana model relasi itu dibangun. Ini adalah step yang penting di dalam pengembangan database dan merupakan salah satu step dari satu pendekatan yang digunakan di dalam SDLC. Adapun hal yang akan kita bicarakan pada poin kali ini adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalam rancangan secara logis. Kemudian ada 5 hal penting yang berkaitan dengan relasi. Kemudian kita bicara tentang candidate key dari setiap tabel dan mendefinisikan normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga, dan seterusnya pembicaraan yang lain. Kita lihat yang pertama bahwa pendekatan dipakai di dalam pengembangan database itu adalah SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Di salah satu stepnya itu adalah namanya logical design sebelum physical design. Jadi kita akan merancang secara logis, secara model model, kemudian kita baru masuk ke dalam RDBMS-nya. Kita lihat apa yang disebut dengan relasi. Di dalam database ada satu istilah yang disebut dengan relasi. Apa yang disebut dengan relasi? Relasi itu didefinisikan sebagai tabel 2 dimensi. Jadi relasi itu adalah nama dari suatu benda. Bendanya itu adalah tabel yang berbentuk 2 dimensi. Contohnya sheet di Excel. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, yang dia terdiri dari ada judul kolomnya dan ada nomor barisnya. Itu disebut dengan relasi atau tabel. Perhatikan, tabel itu terdiri dari kolom dan baris atau baris dan kolom. Kolom itu kita sebut dengan record, istilah di dalam database. Kemudian kolom itu dikenal dengan atribut atau field. Jadi kalau kita punya tabel mahasiswa, maka atributnya itulah name, nama, alamat, dan seterusnya. Semua yang menjadi ciri dari mahasiswa. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kapan satu relasi atau kapan satu tabel kita katakan sebagai relasi, atau kapan tabel itu memenuhi syarat sebagai suatu relasi. Kalau demikian, ungkapannya adalah tidak semua tabel itu merupakan relasi, akan tetapi setiap relasi itu adalah merupakan tabel. Perhatikan apa ciri dari relasi itu. Yang pertama, namanya mesti unik, nama tabelnya. Jadi dalam database tidak boleh ada dua tabel yang sama. Pertama. Yang kedua, nilai atribut dari setiap atribut itu harus bersifat tunggal. Name misalnya, satu saja name. Kemudian nama, tidak boleh ada multi value. Kalau kita bicara tingkat pendidikan, ada S1, S2, S3, itu tidak boleh seperti itu. Atau skill, tidak boleh seperti itu. Atau composite, kita bicara tentang alamat. Alamat memuat nama jalan, kota, provinsi, dan seterusnya. Tidak boleh memuat seperti itu untuk satu baris. Nah, terus bagaimana? Akan ada penjelasannya bagaimana memisahkan multi value dengan composite. Yang ketiga adalah setiap baris harus bersifat unik. Tidak boleh ada satu baris yang persis sama. Maksudnya adalah, kita perhatikan, andaikan kita punya Oke, kita ganti dulu. Kita punya tabel A dan tabel B. Kita punya baris 1, 2, 3, 4, 5. Isinya kita katakan A, B, sini A1, ini B1, ini katakan A, B. Nah, ketika ada seperti ini dikatakan sama persis, maka ini tidak boleh. Kalau kita A1, maka sudah dikatakan berbeda.
atau B A. Itu sudah dikatakan berbeda. Yang berikutnya adalah kolom atau atribut dalam tabel juga harus unik. Nama kolom, name, nama, alamat itu harus berbeda. Kalau ada dua alamatnya kita pisahkan dengan alamat 1, alamat 2. Nah, gitu. Dan urutan kolom, penulisan urutan kolomnya, penulisan urutan barisnya tidak dipermasalahkan. Artinya mau name dulu atau nama dulu tidak ada masalah dengan itu. Maka ketika semua hal tersebut terpenuhi ada pada satu tabel, maka tabel itu disebut dengan relasi dalam bentuk yang pertama. Contohnya misalnya kita lihat, tidak ada baris kosong, semua ada isinya, itu namanya relasi. Tidak ada baris yang sama persis, employee ID, name, department name, salary, semuanya bisa. Employee 1 sendiri tabel. Oke. Hubungannya dengan IR model. Relasi dengan IR model, perhatikan. Relasi berkaitan dengan jenis entitas. Kira Anda paham jenis entitas? Jenisnya ada strong, ada seterusnya. Dan many to many relation types. Jadi sifatnya adalah dia berkaitan dengan jenis entitas dan relasi, jenis relasinya adalah many to many. Sementara itu baris, dia berkaitan dengan instant entity. Artinya data di dalam satu tabel itu namanya instance. Jadi baris itu adalah data tabel, transaksi yang kolomnya itu berkaitan dengan atribut. Jadi, perhatikan, kalau relasi itu jenis entitas. Jenis entitas kita kan ada 3. Ada yang seperti ini, saya kira Anda hafalkan itu. Ada yang begini, yang 2 garisnya. Ada yang begini. Oke. Dia agak menyudut sedikit. Oke. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang merupakan asosiasi. Sementara itu baris berkaitan dengan data di dalam satu tabel. Kalau kolom dia berkaitan dengan atributnya. Jadi kalau tabel mahasiswa, maka judul kolomnya atribut mahasiswa itu. Apa atribut mahasiswa? Name, nama, dan lain-lain. Kalau jurusan sebagai entitas, jadi kita tabel jurusan. Jadi atributnya adalah kode jurusan dan nama jurusan, itu menjadi judul kolom. Oke, yang berikutnya bahwa karena tabel-tabel di dalam database itu sifatnya terpisah satu dengan yang lain, bersifat unik, maka harus ada yang menghubungkan, misalnya tabel jurusan dengan tabel mahasiswa. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan tabel jurusan dengan mahasiswa? Perlu ada satu kata kunci yang kita gunakan untuk dapat mengkomunikasikan dua tabel tersebut. Dua hal tersebut kita sebut dengan field kunci. Field kunci ada 2 istilah yang dipakai dalam database. Ada namanya primary key dan ada foreign key. Ada 2. Primary key itu dia berkaitan dengan tabel itu sendiri. Misalnya kalau tabel mahasiswa, kita punya 2 tabel, misalnya TMHS, kemudian tabel jurusan, misalnya. Maka primary key name sifatnya unik, itu adalah primary key untuk mahasiswa. Adapun untuk jurusan, itu kita bicaranya pada kode jurusan. Maka ini disebut dengan primary key. Primary key dari mahasiswa adalah name, primary key dari tabel jurusan ada kode jurusan. Nah, sekarang bagaimana kedua tabel ini bisa saling berkomunikasi? Nah, saling berkomunikasi, salah satu dari dikatakan di sini identifier that enable a child relation on the many side of relationship to refer
to its parent relations. Jadi untuk merujuk kepada file induknya. Sekarang mahasiswa, yang mana yang parent, mana yang anak, yang mana yang orang tua, yang mana anak. Kita bicaranya pada many to many, one to many. Sekarang kalau jurusan itu dengan mahasiswa many to many, one to many, atau one to one. Atau kalau saya tanya begini, apakah mahasiswa itu dapat terdaftar di 2 jurusan pada satu perguruan tinggi atau tidak? Jawabannya tidak. Dia mahasiswa itu atau jurusan dapat memiliki beberapa orang mahasiswa. Berarti satu ke banyak. Nah, ketika kita menempatkan misalnya di sini kode jurusan, ini name, yang tadinya ini adalah primary key, maka ketika dia berada di bawah jurusan disebut dengan foreign key. Karena dia berada di tempat orang lain. Jadi name berada di tempat orang lain disebut dengan foreign key. Saya kira jelas. Itu yang kaitannya dengan key. Atribut ada 2, primary key dan foreign key. Nah, untuk 2 hal ini, foreign key dia bentuknya dapat simple dan bisa bentuknya composite. Terdiri dari satu field. Nah, key ini biasanya kita gunakan untuk melakukan pengurutan supaya mempercepat, dalam rangka mempercepat proses pencarian dalam database untuk query. Ini gunanya. Lalu kita lihat contoh dalam skema untuk relasi. Ada tabel, kita perhatikan ini nama tabelnya. Ini adalah tabel relasi, tabel customer maksud saya, kemudian tabel order, kemudian tabel juga, ini juga tabel produk. Perhatikan di setiap tabel ini kita punya namanya field atau atribut, yaitu customer ID, customer name, customer address, ada city, ada state, ada postal code. Di order ada order ID, ada order date, ada customer ID. Perhatikan ada order ID, ada product ID, ada order quantity, dan ada product ID, ada product description, dan ada product finish, ada standard price, dan product line ID. Sekarang kita perhatikan. Untuk customer itu ada customer ID. Ketika dia dikasih garis seperti ini, garis tegas, maka customer ID berfungsi sebagai primary key. Kemudian order ID juga primary key. Order line juga primary key. Ada 2, ini berarti primary key dan ini adalah primary key. Sifatnya unik, tidak boleh double. Customer ID tidak boleh sama. Satu orang memiliki satu nomor. Perhatikan pada order ID ada customer ID dengan garis putus-putus. Ketika customer ID ini yang merupakan milik dari customer, kita tempatkan pada tabel order, maka ini kita sebut dengan foreign key. Karena order line itu sebetulnya tidak memiliki key, maka dia itu merupakan turunan dari adanya order dan produk. Adanya order dari suatu produk, sehingga dia mengambil dari 2, yaitu order ID pasangannya dan product ID. Jadi namanya composite. Order ID asalnya tidak ada tabel ini. Yang ada itu adalah tabel order dan tabel produk. Karena terjadi order, maka kita munculkan ini. Oke. Ini contoh dari customer ID dan foreign key. Dari primary key ke customer ke foreign key. Kita lihat sekarang. Kita sebut dengan primary key, kemudian ada foreign key, jadi 1 ke 1. Oke. Kemudian ada namanya combine, composite primary key. Nah, kita lihat contohnya di sini. Perhatikan ada 3. Kita punya di sini ada namanya tabel customer,
kita punya tabel produk, kita punya tabel order, dan kita punya order lain. Perhatikan nomor ID-nya satu semuanya. Perhatikan. Nah, di sini ketika kita hubungkan antara order ID dengan order date-nya sama customer. Jadi customer ID number 1 itu melakukan pemesanan, nomor ordernya adalah 101. Apa saja yang dipesan? 101 itu memesan. Ini ada 3 pesanannya di order 101, ada 3, yaitu produk nomor 1. Produk ini produk nomor 1. Kemudian ada produk nomor 2. Produk nomor 2. Kemudian produk nomor 4 yang dia beli. Perhatikan, ini terkait order ID 1, ID 2, ada pun ID 02 di sini. Customer ID-nya nomor 8 di sini. Nah, ini yang memesan. Order 102 itu dipesan oleh customer nomor 8. Apa saja isinya? Isinya adalah 3 saja, satu produk saja. Dia hanya memesan 1. 3 itu adalah komputer desk. Demikian hubungan yang terjadi antara jadi beberapa tabel saling terkait satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kita akan bikin query untuk menghasilkan satu query yang menampilkan dari semua keadaan tersebut. Ini, perhatikan. Oke. Kemudian itu lalu nomor customernya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang constraint yang bersifat integritas. Bahwa tabel itu atau database yang kita bangun itu harus bersifat dapat dipercaya. Mesti bisa dipercaya. Integritas data nanti kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penambahan satu data, penghapusan satu data, dan pengeditan satu data. Pembicaraannya nanti kita akan bahas pada Oke, kita lewatkan ini. Oke. Kita bicara tentang constraint, batasan hal yang pertama kita referential integrity adalah aturan yang menyatakan bahwa nilai dari setiap foreign key pada satu relasi itu dari satu ke banyak harus sesuai dengan key dari sisi yang lainnya. Ini akan berlaku ketika kita melakukan penghapusan data. Misalnya begini, kita tidak dibolehkan menghapus misalnya perguruan tinggi ya, ada satu jurusan tidak ada mahasiswanya sudah, mau dihapuskan. Itu tidak boleh di-delete karena ada mahasiswanya yang lama dulu pernah terdaftar di situ. Tidak bisa kita hapus. Boleh kita hapus kalau mahasiswanya dihapus semua dulu. Nah, kalau dihapus semua dulu berarti orang-orang yang pernah kuliah di jurusan itu dianggap tidak pernah ada. Itu masalahnya. Nah, di sini kasih contoh pembatasan pada tidak memungkinkan Anda untuk, tidak membolehkan Anda untuk menghapus dari sisi parent. Tak boleh. Dari sisi induknya, jika ada baris-baris yang berkaitan dengan, contoh tadi mahasiswa dengan jurusan itu parent, mahasiswanya itu adalah anaknya. Ketika jurusan A itu ternyata sudah tidak ada lagi mahasiswa pendaftarnya, sudah bertahun-tahun tidak ada lagi, apakah boleh dihapus? Tentu tidak boleh dalam sisi manajemennya. Kenapa? Karena ada mahasiswa yang dulu itu pernah terdaftar, nanti kalau dihapus, maka dianggap mahasiswa itu tidak punya induk, tidak pernah terdaftar tentunya. Dalam database, selama ada isinya, maka itu tidak boleh dihapus. Itu kita harus, bisa juga dihapus secara cascade. Jadi kalau kita hapus jurusannya, otomatis semuanya dihapus. Nah, itu harus diperhatikan betul.
kaitannya dengan ini, perhatikan hubungannya ini kan saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau hubungannya ini customer-nya terkait dengan customer ID, order ID, ini ke sini. Jadi saling terkait satu dengan lain. Kalau kita menghapus, kita misalnya menghapus customer ini, maka tidak bisa karena dia terkait di sini. Tidak bisa dihapus. Begitu maksudnya. Oke. Contoh dari pembuatan tabel. Ini bisa kita jadikan contoh, siswa jadi contohnya membuat tabel ID dan seterusnya. Nanti kita akan berikan praktiknya tersendiri terkait dengan hal bagaimana perintah SQL dalam membuat tabel. Ada satu pelajarannya tersendiri. Kita akan berikan videonya, tutorial step by step, insya Allah. Jadi tunggu videonya. Kemudian kita transformasi ke dalam ER model. Ada simple attribute. Jadi atributnya yang sederhana menjadi relasi atribut. ER identifier menjadi relasi primary key. Ada composite, maka hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Multi value akan menjadi, kalau multi value, atribut yang multi value akan dipisah menjadi kolom-kolom tersendiri. Kita akan lihat pembahasannya secara detail. Perhatikan sekarang. Customer entities, kita lihat customer. Ada customer ID, customer name, ada customer address dan postal code. Perhatikan customer. Di customer itu, perhatikan di sini tadi ada customer relasi. Apa namanya? Customer address. Nah, ini akan menjadi persoalan. Customer address itu ada jalan, ada kota, ada provinsi. Nah, cara menanganinya ini disebut dengan composite. Jadi, ini adalah composite. Nah, kalau dia composite, maka yang kita lakukan adalah memisahkan setiap street, city, dan state itu menjadi kolom. Jadinya adalah customer ID, customer name, street, city, state, dan address. Yang tadinya itu adalah, ini adalah ini tadi adalah address. Satu saja, ini address, jadi customer address, kemudian dipisah menjadi 3. Kalau dia composite, caranya adalah dengan memisahkannya menjadi kolom-kolom dari suatu tabel. Jadi kalau dalam ini tabel customer, dia punya alamat, ada atribut alamat, di mana atribut yang merupakan atribut yang bersifat composite, yang terdiri dari street, city, dan state. Maka street menjadi kolom tersendiri, city menjadi kolom tersendiri, state menjadi kolom tersendiri. Adapun yang multi value, perhatikan ada employee address, saya kira sudah selesai tadi. Kita bicara pada skillnya. Nah, skillnya ini kita akan pisahkan menjadi tabel tersendiri. Perhatikan perbedaannya. Kalau untuk composite, maka dia tabelnya yang di-expand dari satu kolom address menjadi 3 kolom, yaitu city, state, dan seterusnya. Adapun untuk yang atribut yang multi value, maka yang multi value itu dalam hal ini kita bicaranya di sini adalah skill. Maka skill itu kita pisahkan menjadi satu tabel tersendiri dengan foreign key yang diambil di employee ID, kira gitu. Dimengerti? Oke. Kita lanjutkan dari hal yang perhatikan bahwa di dalam jenis entitas kita ada yang sifatnya weak entitas. Weak kita jadikan dia relasi yang terpisah dengan foreign key diambil dari superior entitiesnya. Yang primary key composite-nya itu ada partial identifier dari weak entities, kemudian partial key dari identifier relasinya, strong entitiesnya. Kita lihat contohnya, kita punya employee, employee ID dan name, dan dependent ada first name, middle name, last name, dan seterusnya.
kita lihat employee name, kita pisahkan menjadi middle initial, last name, kemudian menjadi employee ID yang merupakan foreign key dari induknya. Itu kalau dia lemah. Ini boleh dipisah, boleh tidak dipisah, tergantung pesan orang. Jadi dependent itu boleh tidak ada. Kita langsung saja di employee. Ini tergantung bagaimana seorang analis melihat pentingnya hal tersebut dibagi. Jadinya dia composite key, origin key. Oke. Yang berikutnya adalah untuk yang tabel, dua tabel. Ada hubungan yang one to many, primary key-nya perhatikan di sini kunci penjelasannya. Jadi untuk binary adalah dua entitas yang saling terkait satu dengan lain. Jadi ada dua entitas saling berhubungan. Kalau dia hubungannya adalah one to many, maka perhatikan di mana penempatan primary key-nya dan foreign key. Primary key pada sisi 1, jadi katakanlah seperti ini. 1, ini banyak. Ini sisi 1. Ini sisi banyak. Atau dibalik ya, begini, terbalik. Oke. Ini sisi banyak. Nah, sisi 1 ini primary key pada sisi 1 menjadi, katakanlah di key PK, ini akan digeser di sini menjadi FK, foreign key. Jadi kalau mahasiswa itu dengan jurusan adalah 1 ke banyak. Berarti dari 1 ke banyak itu menjadi NIM-nya itu ditempatkan di mana? Silakan nanti ada tugas terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, many to many. Kalau many to many, maka kita akan membuat satu relasi baru dengan primary key. Perhatikan, kalau dia dua entitas hubungannya adalah many to many, maka cara kita melakukan transformasi diagramnya adalah kita akan buat satu relasi yang baru, tabel baru maksudnya. Perhatikan relasi, kata relasi, dengan primary key dari dua entitas sebagai primary key-nya. Jadi kalau misalnya kita punya 1, 2, ini adalah begini bentuknya, maka jadinya adalah kita akan buat ini A, ini B. Kita punya di sini A, kita punya di sini B, kita punya di sini C. Ini A, B, C. Ini akan saling terkait satu dengan yang lain. Ini, maka dia punya PK, PKA, PKB. Dua entitas dari primary key. Yang ketiga adalah one to one, primary key pada mandatory side. Perhatikan, pada mandatory, maksudnya ketika ada dua entitas yang bentuknya itu mandatory ke yang sifatnya opsional. Yang dari mandatory itu menjadi kunci asing pada yang sifat jadi ke sini dia. Sifat opsional. Kita lihat contohnya dalam hal ini relasi antara customer dan order. Hubungannya adalah 1 ke banyak. 1 ke banyak. Kalau dia 1 ke banyak, apa jadinya tadi? Kita lihat definisinya. 1 ke banyak. 1 ke banyak adalah primary key pada sisi 1 menjadi foreign key pada sisi banyak. Oke. Sisi 1 berarti customer ID menjadi foreign ID di sini. Kita tempatkan di sini foreign ID. Kita lihat hasilnya. Perhatikan mandatory one. Maka polanya adalah customer ID menjadi customer ID. Customer ID-nya itu menjadi foreign key pada hal yang berikutnya.
Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, kalau dia many to many, jika dia many to many, maka dia many to many, maka apa yang kita lakukan? Kita akan buat satu entitas yang baru. Jadi dari employee course modelnya many to many, maka kita akan buat satu data completed namanya course. Jadi employee course yang sertifikatnya ini adalah tabel baru. Yaitu dia mengambil ID-nya dari primary key-nya adalah dari employee ID dan course ID. Perhatikan kalau many to many polanya seperti ini. Oke. Employee course many to many. Maka yang menjadi penting kapan dia selesaikan setiap pelatihan yang diikutinya, maka dibuktikan dengan sertifikat. Kita sebut dengan tabel sertifikat, itu employee ID, siapa, kemudian course ID-nya apa yang diambil, kemudian kapan diselesaikan, siapa karyawan yang mengambil kursus A dan kapan selesainya. Many to many, maka dia dipisahkan menjadi tabel baru. Foreign key. Dan dia composite primary key. Oke. Yang berikutnya kalau dia adalah 1 ke 1, relasi 1 ke 1. Perhatikan nurse dan care center. Dan dia harus 1 ke 1 dan sifatnya opsional. Maka modelnya adalah nurse itu ditempatkan ke yang sifatnya mandatory. Perhatikan, care center itu adalah opsional, nurse itu wajib. Oke, hasilnya adalah care center sifat opsional itu mengambil primary key dari yang bersifat wajib. Itu nurse itu menjadi foreign key di sini. Ini tadi adalah opsional. Di sini adalah mandatory. Yang relasinya bentuknya wajib. Oke. Kemudian yang bersifat asosiasi, order line, sebetulnya order line itu asalnya tidak ada sampai terjadi transaksi. Ketika ada order baru terbentuk order line. Nah, maka dikatakan dia itu lemah, asosiatif sebetulnya. Dia diturunkan dari suatu keadaan, sifatnya asosiatif. Karena dia berkaitan dengan dua transaksi, antara produk dengan ada order. Sama dengan KRS, asalnya tidak ada sebetulnya. Tapi ketika terjadi order, mahasiswa melakukan pengisian KRS terhadap mata kuliah yang ada, maka baru kemudian muncul KRS-nya. Jadi asalnya dia tidak ada, maka disebut dengan asosiatif. Nah, hubungannya adalah satu ke banyak, dari banyak ke banyak menjadi satu ke banyak. Penempatan dari foreign key-nya kira difahami. Karena order line itu dari dua tempat, maka dia diambilnya adalah dari order line dan product ID. Sama shipment juga begitu.
Perhatikan, customer ID, shipment ID. Shipment ID punya ID sendiri. Oneri kita tinggalkan. Ini mudah dipahami saya kira. Oke. Ternary-nya mudah dimengerti. Ini sama penempatannya semuanya, pembahasan pokoknya sama dengan yang dua tadi sama. Jadi kalau ini hubungannya satu ke banyak, ini satu ke banyak, ini satu ke banyak, ini satu ke banyak. Cara menuliskannya sama. Perhatikan menghubungkannya. Ya. Oke. Perhatikan bahwa primary key harus unik ya. Oke. Adapun subtipe-nya kita tinggal ke pembahasannya, kan sebetulnya sama saja semuanya dari hal yang sebelumnya. Atau kalau Anda melihat misalnya kaitannya dengan employee dengan 3 jenis subtipe-nya masing-masing. H employee number, kemudian C employee number, H employee number. Semua punya employee number, tapi dia spesifik nanti employee number-nya itu. Jadi di sini kan semua punya employee number, tapi di sini kan pada pengkodean karyawan itu spesifik di setiap itu. Oke. Saya kira demikian untuk slide kali ini. Untuk menormalkan data, kita akan buatkan video tersendiri, menormalkan tabel normal 1, normal 2 sebagaimana yang kita sebutkan pada awal dari slide yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.